Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan bahasan atau kajian kita Qala Hasan Al-Basri Ya Ibn Adam lam tahassud akhaka fa in kana alladhi a'ta Allahu li karamatihi alaihi falam tahassud man akrama Allah ta'ala wa in kana li ghairi dzalika fala yanbaghi an tahassada min masirihi ila an-nar. Hasan Al-Basri telah berkata, wahai anak cucu Adam, janganlah kamu iri kepada saudaramu, janganlah kamu dengki kepada saudaramu apabila dia telah diberikan suatu kemuliaan oleh Allah, suatu kelebihan dari Allah. Falam tahasud, janganlah iri man akramallahu ta'ala, orang yang telah diberikan kemuliaan Allah, wa in kana li ghairihi, dan selain daripada itu, wa in kana li ghairi dzalika fala yanbaghi an tahassada min masiri ila nar. Selain dari itu boleh iri karena nasibnya mereka masuk ke dalam neraka. Jadi hasad, iri, dengki telah dipahami bahwa salah satu penyakit hati manusia yang sangat berbahaya. Ya, salah satu penyakit hati manusia yang sangat berbahaya. Dan hampir semua manusia kena penyakit seperti itu. Hampir semua manusia kena penyakit seperti itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sehingga penyakit-penyakit yang seperti itu jangan tinggal lama di dalam hati? Karena kapan tinggal lama di dalam hati sangat berbahaya masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Penawarnya Rasulullah SAW telah bersabda, al-mu'minul qawi khairu ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi maksud dari hadis ini, Rasulullah memotivasi kita semua untuk membangun kekuatan dalam kehidupan kita.
kekuatan yang harus kita bangun ada 4. Pertama, kekuatan iman. 2, kekuatan ilmu. 3, kekuatan mental. 4, kekuatan ekonomi. Jika 4 kekuatan ini telah terbangun pada diri kita, maka insya Allah secara otomatis penyakit hasad, iri akan tersingkirkan. Ya tentunya 4 kekuatan ini tidak semudah itu bisa terwujud kalau tidak ada perjuangan. Hidup penuh perjuangan. Jangan harap sukses dan bahagia kalau tidak mau berjuang. Tidak ada ceritanya orang yang sukses, orang yang bahagia tanpa melewati perjuangan, rintangan. Termasuk kekuatan ilmu. Ilmu itu sangat liar. Ilmu itu sangat liar. Lalu Imam Ali karramallahu wajhahu menyampaikan bahwa ilmu sangat liar, maka ikatlah ilmu apabila kamu dapat. Maksudnya apa? Tulis. Catat. Jadi kalau kamu mau ikat ilmu, catat. Ya ketika kita pengajian seperti ini, rugilah kalau kamu datang hanya tangan kosong, kamu andalkan pendengaranmu. Sangat rugi. Boleh jadi kamu ingat pada saat itu nanti, ya beberapa jam ke depan menghilang diingatan. Ini ungkapannya Imam Ali. Ilmu itu sangat liar. Dari ungkapan itulah sehingga saya luangkan waktu saya khusus untuk menulis terus. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah sudah 5 selesai. Sementara yang ke-6 saya tulis tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi intinya kombinasi rasa dan rasio. Bagaimana bisa menghubungkan rasional dan rasa. Istilahnya rasa dan rasio. Kita konekkan antara pikiran dengan hati. Jadi kekuatan ilmu itu sangat dahsyat. Ilmu tidak nampak di mata kita, tapi kekuatannya sangat kita rasakan. Samalah filosofinya.
Strong itu tidak nampak di depan kita, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Kedahsyatan daripada ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi sini iman dan ilmu Buya Hamka menyampaikan, beriman tanpa ilmu buta. Berilmu tanpa iman pincang. Ini ungkapannya Buya Hamka. Beliau itu tulisannya hampir 200, melebihi daripada umurnya. Bukunya beliau itu kalau tidak salah 176. Apa maksud beliau? Sehingga beliau mengatakan, beriman tanpa ilmu itu adalah buta. Beliau ambil dasar dari al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurun minallah, dan cahaya itu dari Allah. Jadi semakin banyak ilmunya orang, semakin dalam ilmunya orang, semakin tinggi ilmunya orang, semakin terang dan jelas hidupnya dunia dan akhirat, dan jauh dari kemelaratan. Jadi kalau mau sukses, bahagia dunia akhirat, kuncinya hanya satu: ilmu. Jangan bosan mencari ilmu. Kalau perlu, jadikan ilmu itu adalah teman yang sangat setia, dan cintailah ilmu. Harus lebih cinta kepada ilmu daripada cewekmu, cowokmu. Keliru kalau terlalu cinta sama cowok dan cewek ketimbang dengan ilmu. Banyak mahasiswa seperti itu. Lebih senang pergi berduaan di luar sana naik motor daripada pergi kuliah dan lain-lain. Suatu saat nanti kamu akan kecewa. Kamu akan susah. Kalau perlu, camkamlah di dalam hatimu menjadi kutu buku. Tiada hari tanpa membaca. Maknailah bahwa ayat yang pertama turun adalah Iqra. Apa maknanya? Kalau mau banyak ilmunya, banyak membaca. Membaca saja. Tersimpannya tidaknya itu bukan urusan kita. Yang penting kita ikuti petunjuk Iqra. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca saja. Pokoknya targetkan satu hari minimal satu buku selesai dibaca. Insya Allah mengalir itu ilmu nanti. Nah, sisa kita tata dengan baik. Bagaimana caranya menata ilmu yang ada di dalam otak kita bisa produktif. Nah, kalau sudah produktif seperti itu, yakin rezeki Allah akan mengalir kepadamu. Sehingga ada lagi istilahnya magnet rezeki. Ketika ilmu sudah berberkah, maka rezeki Allah akan berkerumun seperti semut berkerumun pada gula. Coba maknai lagi itu. Gula merah ditaruh di atas meja. Beberapa jam kemudian akan dikerumuni oleh semut. Apa makna filosofinya? Jadikanlah dirimu dikerumuni oleh rezeki. Tapi caranya gimana? Harus berbagi. Resepnya apa? Rasulullah bersabda, "Idza kharaja min yadi sahibiha takallamat bi khamsin kalimat." Jadi ketika kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, pandailah berbagi. Jangan makan sendiri, berbagilah. Karena dengan berbagi itu, apa kata Rasulullah tadi? Idza kharaja min yadi sahibiha, jika sesuatu kamu berbagi keluar dari tanganmu, maka harta ngomong, takallamat bi khamsin kalimat. Dia bicara dengan 5 kalimat. Yang pertama, kuntu qalilatan faqadtartani. Itu catat lagi. Sudah dikasih tahu tadi, ikat ilmu dengan catatan. Kuntu qalilatan faqadtartani. Aku ini sedikit, tapi kamu suka berbagi, maka saya menjadi banyak. Jadi makna berbagi di sini ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, berbagi, ajarkan. Ajarkan. Jadi kalau Anda merasa bahwa ini ilmu bermanfaat, ajarkan. Ada teman kuliahnya baca Al-Qur'annya masih mareke, panggil dia, bimbing dia. Berinvestasilah. Apabila seseorang bisa dalam satu ilmu itu, penyebabnya kita, maka itu dapat dipastikan itu sudah tanaman amal jariah. Jadi jangan bilang nanti diajarkan ilmunya kalau ada honornya. Ya. Belakangan ini banyak orang rajin mengajar karena honornya dikejar. Bukan berarti kita tidak butuh honor, tapi jangan dijadikan tujuan utama. Ya sepertilah kita di masjid ini. Setahu saya sudah 30 tahun di Mangkosong. Tidak ada itu daftar gajinya itu ya, gurumu yang mengajar di sini, tidak ada. Betul-betul keikhlasan. Dan disitulah keberkahan dan disitulah kelebihannya yang tidak dimiliki di luar sana. Itu Anda perlu tahu. Jadi jangan bilang setiap mengajar hadapi honornya. Bukan berarti tidak butuh.
Kalau kita mau cari uang, carilah usaha. Tapi kalau misalnya ilmu mau dijadikan sebagai ladang ini, jangan. Mindsetnya harus dirubah. Keberkahannya ilmu diprioritaskan. Insya Allah, yakin yang lainnya akan ikut. Salah satu ibrah perumpamaan ini terkait masalah rezeki. Kalau Anda sudah baca buku saya pertama, di situ ada kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu urutan ke-9 dia masuk Islam. Di masanya dialah yang paling kaya. Dialah yang paling kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf pada saat itu ingin miskin malah semakin kaya. Coba dibayangkan. Abdurrahman bin Auf pada saat itu ingin miskin kembali, malah kenyataannya semakin kaya. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf pernah mengatakan, ya Allah, kenapa tambah kaya? Saya mau miskin. Kalau orang sekarang terbalik, kenapa saya tambah miskin? Mau ke kaya? Apa mindsetnya Abdurrahman? Dia rubah mindsetnya, dia rubah pola pikirnya bahwa ketika kita mencari harta, jangan niatnya mau kaya. Cari ridha Allah. Makanya seseorang itu kalau mau berdagang, mau kaya, capek. Saya pernah beri pengajian subuh di Masjid Agung baru. Saya mencoba keluarkan kata-kata itu. Ada yang protes. Apa kata-kata saya waktu itu? Pengajian subuh juga. Saya bilang, kalau mau kaya, jangan cari kekayaan. Maksudnya Ustaz, cari pemiliknya. Coba hayati ya. Kalau mau kaya, jangan cari kekayaan. Cari pemiliknya. Kalau kita dapati pemiliknya, siapa dia? Allah. Dia maha kaya, maha segala-galanya. Ya toh? Lakukan pendekatan secara intens kepada Allah. Ketika kita sudah membutuhkan, ya Allah, hambamu sudah butuh ini, ya Allah. Lakukan pendekatan secara intens kepada Allah. Insya Allah ada saja wasilahnya. Datang lagi. Ya Allah, hamba mau setiap tahun pergi umrah. Ada saja. Ya Allah, hamba mau ganti mobilnya. Ada saja. Tapi bagaimana caranya? Nah, resepnya ada di kitab ini saya lihat. Ya, lanjutannya ya. Wa qala ba'dul arifin, dan sebagian orang arif, orang bijak berkata, ini ungkapan ulama juga ya. Ya, semuanya yang ada dalam buku di kitab ini, ya kalau tidak ada tanda hadis pasti ungkapan ulama. Dan semuanya adalah ungkapannya orang-orang arif, orang bijak, orang yang suci hatinya. Jadi kalau orang yang suci hatinya itu, maka tutur katanya akan start dari hati. Jadi enak didengar, enak dikaji. Salasatun, ada 3, la tustajaba da'watuhum, doamu tidak akan diterima. Ada 3 hal yang menghalang doa tidak diterima. Akilul haram, pemakan makanan yang haram. Camkan Bapak itu. Jadi kalau mau diijabah doanya, hati-hati terhadap makanan yang haram. Jangan harap doa diijabah oleh Allah kalau ada makanan, minuman masuk ke dalam tenggorokan kita.
Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa luqmat minal harami, sesuap makanan dari yang haram, la yuqbalu amalu arba'una yauman, tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Semua amal. Sesuap makanan yang haram, seteguk air minum yang haram, 40 hari 40 malam, semua amal, bukan saja doa, semua amal ditolak. Jadi apabila amal ibadah seseorang ditolak, apa konsekuensinya dalam kehidupan sehari-harinya? Saya lihat, saya mati, konsekuensinya itu keresahan, kegalauan, kesusahan, tulimaranaka, cede-cede, lokasi rekreasi karena bosan tinggal di rumah. Apakah rekreasi itu menyelesaikan rasa bosan, rasa jenuh? Tidak, menghabiskan diri. Apalagi belakangan ini banyak sekali tempat rekreasi. Kalau saya amati, saya lihat bukan penyelesaian untuk menghilangkan rasa jenuh. Kalau mau menghilangkan rasa kejenuhan, ada istilahnya rihilata ila daril akhirah. Itu rekreasi ke kampung akhirat. Itu insya Allah akan menghilangkan kejenuhan, keresahan, kegalauan. Kalau kita pandai selalu rihlata ila daril akhirah, rekreasi ke kampung akhirat. Apa maksudnya? Rekreasi ke kampung akhirat itu adalah perbanyak persiapan menuju ke negeri akhirat. Itu akan menghilangkan kejenuhan. Aqyasun nas aktarahum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang banyak mengingat kematian. Makna mengingat kematian adalah selalu menjaga amal ibadahnya siang malam. Tingkah lakunya dia jaga. Makanan minumannya dia jaga. Tutur katanya dia jaga. Kalau itu dijaga, diperjuangkan terus siang malam itu, itulah yang dimaksudkan rihlata ila daril akhirah. Karena yang menghilangkan kejenuhan, keresahan dan seterusnya ada pemiliknya. Siapa? Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Jadi begitu, jadi kita lakukan pendekatan secara intens kepada Sang Maha Pemilik. Nah, dalam kehidupan seseorang itu, apa yang diinginkan? Ketenangan. Tapi banyak orang salah jalur, bukan ketenangan dia tempuh, kesenangan. Jadi beda lagi tuh kesenangan jalurnya dengan ketenangan. Banyak orang mengatakan, tenang mas saya, padahal itu senang. Beda. Ketenangan, kesenangan lain jalur. Kalau ketenangan itu asli hati, ketenangan hati. Kalau kesenangan itu palsu, nafsu. Ya, jadi harus bedakan itu ketenangan dengan kesenangan. Ada juga lucu. Apa dia bilang? Saya tidak lakukan Ustaz kalau bukan kata hatiku. Saya tidak akan terima kalau bukan hatiku yang ngomong. Hatimu atau nafsumu? Ini juga perlu bedakan. Yang manakah omongan hati atau omongan nafsu? Karena hati kita itu didampingi oleh dua makhluk. Jin, setan, iblis dengan malaikat. Nah, ini dua makhluk halus ini berbisik ke dalam hati.
Jangan sampai bisikan jin setan dikirami itu adalah kata hatimu, padahal bisikan setan jin ujung-ujungnya susah.